Bayangkan ada sebuah pertanyaan besar, apakah mungkin Nusantara, tanah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, pernah menjadi pusat peradaban Islam dunia? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, karena selama ini kita lebih sering mendengar kisah kejayaan Islam di Timur Tengah, Baghdad, Damaskus, Andalusia, atau Istanbul. Namun, jejak sejarah yang tersebar di bumi Nusantara justru menyimpan misteri besar, mulai dari kerajaan Islam megah, jalur perdagangan internasional, hingga dakwah para ulama yang berpengaruh sampai ke mancanegara. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Jejak awal Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara tidak dengan perang, melainkan lewat jalur perdagangan. Sejak abad ke-7, pelabuhan-pelabuhan seperti Barus di Sumatera, Gresik di Jawa, hingga Ternate dan Tidore di Maluku sudah ramai oleh pedagang Arab, Gujarat, hingga Tiongkok Muslim. Sejarawan bahkan menemukan bukti nisan Islam tertua di dunia, yaitu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik tahun 1082 Masehi. Artinya, Islam sudah berakar lebih dari 1000 tahun di tanah ini. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dari sekedar titik awal perdagangan, Islam kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Samudra Pasai di Aceh dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Lalu ada Kesultanan Malaka, pusat perdagangan dunia abad ke-15 yang menjadi pintu gerbang Islam di kawasan ini. Demak di Jawa lahir dari dakwah para wali Songo dan menjadi kekuatan politik serta budaya yang kuat. Dan Ternate dan Tidore, penguasa rempah yang pengaruhnya bahkan sampai ke Eropa. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga bukti bahwa Nusantara adalah pusat jaringan global Islam, jalur rempah dan pusat ekonomi dunia. Tak bisa dipungkiri, kekayaan alam Nusantara menjadikannya incaran dunia. Cengkeh, pala, dan rempah-rempah Maluku sangat berharga, bahkan lebih mahal daripada emas di Eropa. Hal ini membuat jalur rempah Nusantara menjadi urat nadi perdagangan global. Para pedagang Muslim memegang peran penting sehingga Islam bukan hanya berkembang di kalangan bangsawan, tapi juga di pasar-pasar, pelabuhan, dan desa-desa. Dengan kata lain, Islam tumbuh bersama ekonomi Nusantara, membuat wilayah ini tak sekedar penerima dakwah, tapi bagian dari jaringan peradaban Islam internasional. Peran ulama dan dakwah. Salah satu keunikan Islam di Indonesia adalah peran besar ulama. Para wali Songo di Jawa berhasil mengislamkan masyarakat dengan cara damai, menggunakan budaya lokal seperti gamelan, wayang, hingga arsitektur masjid. Dari Aceh, ulama seperti Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Roniri menulis kitab-kitab berbahasa Melayu yang kemudian berpengaruh luas di Asia Tenggara. Bahkan karya Hamzah Fansuri, seorang sufi dari Sumatera, sampai dibaca di Mekah dan India. Ini menunjukkan bahwa ulama Nusantara tidak hanya mengejar lokal, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus intelektual Islam dunia. Hubungan internasional Islam Nusantara. Banyak catatan sejarah yang menunjukkan hubungan erat antara Nusantara dan pusat Islam dunia, seperti Sultan-Sultan Nusantara rutin mengirim jamaah haji, membangun jaringan dengan ulama Mekah dan Madinah. Sultan Aceh pernah menjalin diplomasi dengan Kesultanan Utsmaniyah di Turki, bahkan meminta bantuan militer melawan Portugis. Kitab-kitab dari ulama Nusantara disimpan di perpustakaan Mekah, Madinah, hingga Istanbul. Hal ini menandakan bahwa Nusantara tidak berdiri sendiri, melainkan bagian penting dari jaringan Islam internasional. Misteri pusat peradaban. Nah, inilah pertanyaan besar. Apakah Nusantara pernah jadi pusat peradaban Islam? Jika kita melihat dari sisi politik global, mungkin Baghdad, Damaskus, atau Istanbul lebih dominan. Namun, jika kita melihat dari ekonomi, budaya, dan dakwah, Nusantara memiliki posisi yang sangat strategis. Bayangkan, rempah Nusantara menggerakkan roda perdagangan dunia. Ulama Nusantara menulis kitab yang berpengaruh hingga ke Timur Tengah, dan dakwah di sini berkembang dengan cara damai, sesuatu yang jarang terjadi di belahan dunia lain. Dengan kata lain, Nusantara bisa disebut salah satu epicentrum peradaban Islam, meski tidak selalu diakui dalam narasi sejarah global. Warisan yang tersisa. Hari ini, jejak kejayaan itu masih terlihat. Masjid-masjid tua seperti Masjid Agung Demak atau Masjid Baitur Rahman Aceh. Lalu, tradisi Islam Nusantara yang memadukan kearifan lokal dengan syariat. Hingga fakta bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Semua itu adalah warisan panjang dari sebuah misteri sejarah yang mungkin jarang kita sadari, bahwa tanah ini pernah memainkan peran besar dalam peradaban Islam dunia. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan besar yang sejak awal kita bahas. Apakah Indonesia, tanah Nusantara yang kita pijak hari ini, pernah menjadi pusat peradaban Islam dunia? Mungkin sebagian dari kita ragu, karena ketika berbicara tentang pusat peradaban Islam, yang langsung terlintas adalah Baghdad dengan kejayaan Bani Abbasiyah, Kairo dengan Universitas Al-Azharnya, atau Istanbul dengan kekuatan Kesultanan Utsmaniyah. Tapi Nusantara punya cerita lain yang tak kalah penting. 1. Kejayaan Islam di jalur perdagangan dunia. Perlu kita ingat, roda peradaban Islam bukan hanya berputar di atas pedang dan tahta. Ia juga bergerak lewat jalur perdagangan, ekonomi, dan kebudayaan. Dan disinilah Nusantara memainkan peran kunci. Tanah ini dengan kekayaan rempahnya menjadi pusat perhatian dunia. Dari Maluku yang menghasilkan cengkeh dan pala, hingga Sumatera dan Jawa yang ramai oleh pelabuhan internasional. Semuanya menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan global. Yang kedua, dakwah damai yang jadi teladan. Salah satu hal yang membuat Nusantara berbeda adalah metode dakwahnya. Di banyak wilayah dunia, Islam berkembang lewat ekspansi militer. Tapi di Nusantara, Islam tumbuh dengan cara penuh kearifan melalui perdagangan, perkawinan, seni, budaya, dan pendidikan. Wali Songo menjadi simbol bagaimana dakwah bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal. Mereka menggunakan gamelan, wayang, syair, bahkan arsitektur untuk mengenalkan nilai-nilai Islam. Inilah alasan mengapa Islam di Nusantara diterima dengan luas hingga mampu melahirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Ternate, dan Tidore. Semua itu bukan karena perang besar, melainkan karena pendekatan dakwah yang lembut dan bijak. Yang ketiga, ulama Nusantara yang mendunia. Kita sering lupa bahwa ulama Nusantara bukan hanya mengajar di tanah kelahiran mereka. Banyak dari mereka menulis kitab yang tersebar hingga Mekah, Madinah, India, bahkan Turki. Nama seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Roniri, hingga Syekh Yusuf Al-Makassari adalah contoh bagaimana ulama Nusantara punya pengaruh internasional. Bahkan sebagian karya mereka masih dipelajari di Timur Tengah. Yang keempat, adanya hubungan diplomasi dan politik global. Yang kelima, pusat peradaban dari perspektif berbeda. Dan yang keenam, ada warisan yang masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya akan berhenti pada rasa bangga, atau kita siap melanjutkan warisan itu? Peradaban Islam bukan hanya tentang masa lalu, ia juga tentang masa depan. Dan hari ini, dengan jumlah umat muslim terbesar, Indonesia punya tanggung jawab besar. Inilah cara kita membuktikan bahwa Nusantara tidak hanya pernah menjadi pusat peradaban Islam, tetapi juga bisa kembali berperan sebagai cahaya peradaban Islam di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.